Kita sekarang berada di zona SPBU, ya, suasana puasa bulan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani wa akhwati, saudaraku, kita berada di bulan Ramadan. Kreatifnya orang Indonesia, dan boleh jadi itu kita, banyak sekali, mudah sekali memberikan narasi atau memberikan akronim-akronim yang menarik untuk diingat dan mudah untuk difahami, apalagi jika dikaitkan dengan kondisi. Nah, banyak meme-meme yang bersebaran di sosial media, mungkin termasuk juga di grup WA. Karena orang Indonesia memang kelebihannya seperti itu. Tinggal di negeri plus 62, banyak kreativitasnya. Yang positif, alhamdulillah. Yang kalau itu negatif, ya ditinggalkan saja. Nah, kita sekarang berada di zona SPBU, ya, suasana puasa bulan utama. Nah, bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak, Syahrul Azim, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang banyak keutamaan, dan tentu keutamaannya sudah sering disampaikan. Kenapa selalu disampaikan? Untuk menguatkan dan semakin menambah keyakinan. Karena persoalan lain adalah kita sering kali diingatkan, sering dapat pengetahuan, tapi kadang kelupaan, mengabaikan, dan sayangnya ketika itu malah tidak dilakukan. Di suasana puasa bulan utama SPBU, suasana puasa bulan utama, tentu puasa ini punya hikmah luar biasa. Puasa itu menyehatkan, bisa menyehatkan fisik kita, menyehatkan psikis kita, menyehatkan sosial kita, menyehatkan ekonomi kita, dan seterusnya. Maka di situ utama, bukan? Banyak keutamaan, banyak kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW sangat memberikan informasi yang menggembirakan ketika Ramadan tiba. Ketika berbicara SPBU, maka di situ ada BBM. Dan tadi kita sudah sampaikan, kita saat ini sedang di bulan puasa yang penuh berkah, suasana puasa bulan utama, SPBU. Maka di SPBU pasti ada BBM. Selama ini BBM sering diakronimkan sebagai bahan bakar minyak, tapi dalam konteks ini kita bahasakan bulan berkah dan penuh maghfirah. Sama, bahwa Ramadan disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Maka disebutkan dalam hadis, man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa dengan keimanan, dengan perhitungan, akan diampunkan dosanya. Man qama Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam hadis lain, barang siapa yang salat malam, salat tarawih pada bulan Ramadan dengan iman dan perhitungan, Allah akan ampunkan dosa. Dan tentunya juga disebut dengan syarat doa, bulan yang doa-doa itu diijabah. Orang yang berpuasa, doanya tak tertolak. As-shaim hatta yaftir. Orang yang berpuasa sampai berbuka, di situ ada peluang untuk dia berdoa dan dikabulkan doanya. Lagi-lagi bulan berkah dan maghfirah. Nah, tentu di antara BBM itu, saudaraku, ada yang disebut dengan Pertalite, ada Pertamax, ada solar. Nah, ini hal-hal yang mesti kita lakukan ketika berada di bulan berkah, ketika berada di bulan maghfirah, ketika berada di bulan yang penuh dengan keutamaannya. Pertalite apa? Perhatikan tetangga, jangan pelit. Karena tulisannya Pertalite. Nah, ada hal yang mesti kita banyak lakukan, yaitu memberikan kebaikan, memberikan bantuan, bersedekah, hatta memberikan bukaan kepada tetangga. Kenapa? Karena berbuat yang ini, bersedekah seperti ini, bagian dari kedermawanan. Sementara Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat dermawan ketika bulan Ramadan. Ketika berada pada bulan Ramadan, Rasulullah semakin menunjukkan kedermawanannya, berbagi. Maka jangan pelit. Hidup bermasyarakat jangan pelit, apalagi di bulan Ramadan. Makanya salah satu yang mesti disiapkan ketika Ramadan tiba adalah menyisihkan sebagian materi untuk bisa berbagi. Berbagi kepada siapa? Kepada sesama, kepada tetangga, kepada orang susah, termasuk memberikan takjil dan memberikan makan bagi orang berpuasa, dan pahala yang tentu akan berlimpah bagi kita, yaitu Pertalite. Yang kedua, Pertamax. Ya, apa yang mesti kita upayakan? Ya, kita mesti
memperbaiki takwa secara maksimal. Karena memang ketaatan kita boleh jadi selama ini masih rendah. Ketakwaan kita terus menjadi upaya untuk kita dapatkan secara maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, lakukan. Ibadah sunnah misalkan perbanyak, ibadah wajib jangan lagi diabaikan, dan ini akan menjadi kelipatan-kelipatan kebaikan jika kita lakukan di bulan Ramadan. Lalu yang ketiga ada solat malam yang rajin. Nah, ada solat malam yang sepanjang waktu bisa kita lakukan. Itu adalah solat tahajud yang dilakukan setelah bangun tidur, meskipun tidak sebentar, dan bisa dilakukan sepanjang usia kita, bisa tiap malam. Sesuai kemampuan kita, mungkin seminggu sekali, atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, dan seterusnya. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini janji Allah. Karena kalau mau diangkat derajatnya, dimuliakan baik di sisi manusia dan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kuncinya adalah melaksanakan salat malam, yaitu salat tahajud. Dan di Ramadan ada salat malam lain yang disebut dengan qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih. Maka rajin-rajinlah, ikutilah 30 malam ya 30 malam. Kalau tak sempat dilakukan di masjid karena ada kondisi tertentu, tetap tunaikan di rumah bersama keluarga. Nah, ini jangan sampai dilupakan, apalagi diabaikan. Saudaraku, selanjutnya kita juga mengenal namanya bensin. Nah, bensin ini akronim dari berikan sedekah kepada yang miskin. Selain tadi ada pertalite, kita memperhatikan tetangga untuk tidak pelit dalam berbagi, kita juga hendaknya ringan tangan, murah berbagi kebaikan kepada saudara kita yang dalam keterbatasan ekonomi, dalam kekurangan untuk mencukupi hidupnya. Banyak di sekitar kita orang-orang yang miskin, yang untuk makan saja entah bisa atau tidaknya. Sementara ketika kita puasa, kita hanya menahan lapar dan dahaga, tapi kita masih bisa makan, bahkan kita punya persiapan ketika akan berbuka. Lebih-lebih terkadang kita mempersiapkan semua jenis makanan dan minuman ketika berbuka. Sementara orang miskin, mereka juga berpuasa, selama ini sudah juga berpuasa, tapi belum tentu bisa menikmati makanan ketika mereka berbuka, atau ketika mereka berbuka, makan ala kadarnya. Maka penting mengapa Ramadan itu kita juga mesti banyak berbagi dan bersedekah, terutama kepada mereka yang miskin. Dan orang miskin pun termasuk asnaf yang berhak diberikan zakat. Ketika kita punya kelebihan harta dan zakat harta, berikan kepada yang miskin. Dan itu wajib, utama. Ketika kita punya kelebihan harta dan kita bersedekah pada miskin, itu juga baik, sehingga menjadi ladang pahala untuk kita membahagiakan orang yang menerima. Mereka berbahagia atas apa yang kita berikan, dan boleh jadi mereka mendoakan kebaikan untuk kita yang telah membantu mereka. Maka itu bensin. Ada juga yang disebut dengan minyak tanah. Nah, minyak tanah ini akronim saja yang kita buat, itu adalah menyimak Al-Quran dan menahan marah. Tahan amarah. Artinya apa? Di bulan Ramadan mesti juga kita banyak mengkaji, menyimak, mempelajari, mentadabburi Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka selain kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, pada ayat 185 surah Al-Baqarah Allah menjelaskan tentang syahr Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan selain kita diwajibkan puasa, di situ juga bulan diturunkannya Al-Quran. Maka perbanyak tilawah Al-Quran, perbanyak menyimak kajian Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, dan tahan amarah. Kenapa? Karena puasa itu juga adalah menahan diri, menahan agar tidak mudah emosi, terpancing amarah, mudah kemudian berkata-kata kasar dan seterusnya. Oleh karenanya Nabi pun mengisyaratkan dan mengingatkan, laisa as-sadidu bisur'ati wa innamas sadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat, yang perkasa, bukan yang dia mungkin makannya banyak, badannya besar, bisa mengangkat itu dan ini, tetapi orang yang kuat itu yang mampu mengkondisikan dirinya, menahan dirinya di saat dia marah. Maka saudaraku, ini akronim-akronim ini menarik sebenarnya sebagai pesan kita untuk banyak melaksanakan, menciptakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Karena memang kita masuk pada zona SPBU, suasana puasa bulan utama, yang di situ ada BBM, bulan berkah dan penuh maghfirah. Maka ketika pertama
perhatikan takwa agar bisa maksimal. Lalu premium, bagaimana kita pray makan dan minum, karena puasa itu tidak boleh makan dan minum kecuali setelah tiba waktunya. Karena ketika azan subuh maka tanda kita mulai puasa, ketika azan maghrib artinya kita boleh berbuka. Dan semua itu kita jalani selama ini. Tapi ini bisa saja kita sampaikan kepada teman kita, saudara kita, anak kita. Ternyata istilah-istilah seperti ini bisa mudah untuk diterima, difahami sebagai nasihat, sebagai ajakan. Seperti tadi pertalite, ya, perhatikan tetangga jangan pelit. Bagaimana kemudian minyak tanah, menyimak Al-Quran dan tahan amarah. Lagi-lagi istilah-istilah seperti ini bisa saja menjadi pesan untuk kita menyampaikan nasihat yang baik kepada sama tentang pentingnya mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran, menjadi pesan untuk kita. Mari maksimalkan bulan Ramadan dengan segala kesungguhan, dengan segala ketaatan dan keimanan. Semoga kita mendapatkan kemenangan dan kita juga mendapat predikat ketakwaan sebagai tujuan puasa itu diwajibkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.